Abul Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Hazzaz An-Nihawandi adalah putra seorang pedagang barang pecah belah dan keponakan dari Sari As-Sakati. Ia adalah teman akrab Al-Muhasibi yang merupakan penyebar besar aliran Sufisme. Syekh Al-Junaid adalah rujukan dan idola para sufi masa kini. Banyak karomah dan kisah menarik seputar Syekh Junaid Al-Baghdadi, yang mana dalam kisah-kisahnya penuh dengan hikmah yang mesti kita petik dan ambil pelajaran. Dan inilah penggalan kisah-kisah penuh hikmah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Satu, sakit mata. Pada suatu ketika, mata Abul Qasim Al-Junaid sakit dan dipanggilnyalah seorang tabib. Jika matamu terasa perih, jangan biarkan air masuk ke dalam matamu. Si tabib menasehatkan. Ketika tabib itu telah pergi, Abul Qasim Al-Junaid bersuci untuk salat dan setelah itu pergi tidur. Ketika terbangun ternyata matanya telah sembuh dan terdengarlah sebuah seruan. Junaid bersedia mengorbankan matanya demi nikmat kami. Seandainya untuk tujuan yang sama, ia telah memohon ampunan kami untuk semua penghuni neraka, niscaya permohonannya akan kami kabulkan. Ketika si tabib datang dan menyaksikan bahwa mata Abul Qasim Al-Junaid telah sembuh. Apakah yang telah engkau lakukan? Ia bertanya. Aku bersuci untuk salat, jawab Abul Qasim Al-Junaid. Mendengar jawaban ini, si tabib yang beragama Kristen itu segera masuk Islam. Inilah kesembuhan dari Sang Pencipta, bukan dari makhluk-makhluk ciptaannya. Katanya kepada Abul Qasim Al-Junaid, matakulah yang selama ini sakit, bukan matamu. Engkaulah yang sebenarnya seorang tabib, bukan aku. Dua, bertemu iblis. Abul Qasim Al-Junaid mengisahkan, pada suatu ketika, aku ingin melihat iblis. Aku berdiri di pintu masjid, dan dari kejauhan, terlihatlah olehku seorang tua yang sedang berjalan ke arahku. Begitu aku memandangnya, rasa ngeri mencekam perasaanku. Siapakah engkau ini? Aku bertanya kepadanya. Yang engkau inginkan? Jawabnya, wahai makhluk yang terkutuk, aku berseru. Apakah yang menyebabkan engkau tidak mau bersujud kepada Adam? Bagaimanakah pendapatmu Junaid? Iblis menjawab, jika aku bersujud kepada yang lain daripadanya. Abul Qasim Al-Junaid mengisahkan betapa ia menjadi bingung karena jawaban iblis itu. Dari dalam lubuk hatiku terdengarlah sebuah seruan. Katakan, engkau adalah pendusta. Seandainya engkau adalah seorang hamba yang setia, niscaya engkau mentaati perintahnya. Ketika iblis mendengar kata-kata ini, ia meraung nyaring. Demi Allah Junaid, engkau telah membinasakan aku. Dan setelah itu ia pun hilang. Tiga, miskin tapi kaya. Seseorang membawa uang 500 dinar dan memberikan uang itu kepada Abul Qasim Al-Junaid. Adakah yang masih engkau miliki selain daripada ini? Abul Qasim Al-Junaid bertanya kepadanya. Ya, banyak, jawab orang itu. Apakah engkau masih ingin mempunyai uang yang lebih banyak lagi? Ya, kalau begitu ambillah uang ini kembali. Engkau lebih berhak untuk memilikinya. Aku tidak memiliki sesuatu pun, tapi aku tak menginginkan sesuatu pun. Maksud perkataan Syekh Junaid adalah, meski dia miskin, tapi dia lebih kaya karena tidak membutuhkan sesuatu pun. Sedangkan orang tadi memang kaya, tapi kenyataannya miskin. Karena masih membutuhkan dunia. Empat, pengemis yang ternyata waliullah. Ketika Abul Qasim Al-Junaid sedang berkhotbah, salah seorang pendengarnya bangkit dan mulai mengemis. Orang ini cukup sehat. Abul Qasim Al-Junaid berkata di dalam hati, ia dapat mencari nafkah. Tetapi mengapa ia mengemis dan menghinakan dirinya seperti ini? Malam itu Abul Qasim Al-Junaid bermimpi. Di depannya tersaji makanan yang tertutup tudung. Makanlah. Sebuah suara memerintah Abul Qasim Al-Junaid.
Ketika Abul Qasim Al-Junaid mengangkat tudung itu, terlihatlah olehnya si pengemis terkapar mati di atas piring. Aku tidak mau memakan daging manusia. Abul Qasim Al-Junaid menolak. Tetapi bukankah itu yang engkau lakukan kemarin ketika berada di dalam masjid? Abul Qasim Al-Junaid segera menyadari bahwa ia bersalah karena telah berbuat fitnah di dalam hatinya, dan oleh karena itu ia dihukum. Aku tersentak dalam keadaan takut. Abul Qasim Al-Junaid mengisahkan. Aku segera bersuci dan melakukan salat sunat 2 rakaat. Setelah itu, aku pergi keluar mencari si pengemis. Kudapatkan ia sedang berada di tepi sungai Tigris. Ia sedang memungut sisa-sisa sayuran yang dicuci di situ dan memakannya. Si pengemis mengangkat kepala dan terlihatlah olehnya aku yang sedang menghampirinya. Maka bertanyalah ia kepadaku, Abul Qasim Al-Junaid, sudahkah engkau bertaubat karena telah berprasangka buruk terhadapku? Sudah, jawabku, jika demikian pergilah dari sini. Dialah yang menerima taubat hamba-hambanya. Dan jagalah pikiranmu, si pengemis itu mengetahui segalanya. Dan ternyata, dia adalah seorang waliullah. 5. Tukang cukur. Aku telah mendapat pelajaran mengenai keyakinan yang tulus dari seorang tukang cukur. Abul Qasim Al-Junaid merenungi, dan setelah itu, ia pun berkisah sebagai berikut. Suatu ketika, sewaktu aku berada di Mekah, kulihat seorang tukang cukur sedang menggunting rambut seseorang. Aku berkata kepadanya, jika karena Allah, bersediakah engkau mencukur rambutku? Aku bersedia, jawab si tukang cukur. Ia segera menghentikan pekerjaannya dan berkata kepada langganannya itu, berdirilah, apabila nama Allah diucapkan. Hal-hal yang lain harus ditunda. Ia menyuruhku duduk, diciumnya kepalaku dan dicukurnya rambutku. Setelah selesai, ia memberikan kepadaku segumpal kertas yang berisi beberapa keping mata uang. Gunakanlah uang ini untuk keperluanmu, katanya kepadaku. Aku pun lalu bertekad bahwa hadiah yang pertama sekali kuperoleh sejak saat itu akan kuserahkan kepada si tukang cukur tersebut. Sejak saat itu, aku menerima sekantong uang emas dari Basrah. Uang ini kuberikan kepada tukang cukur itu. Apakah ini? Ia bertanya kepadaku. Aku telah bertekad, aku menjelaskan. Hadiah yang pertama sekali kuperoleh akan kuberikan kepadamu. Uang itu baru saja kuterima. Tetapi si tukang cukur menjawab, tidakkah engkau malu kepada Allah? Engkau telah mengatakan kepadaku, demi Allah, cukurlah rambutku, tetapi kemudian engkau memberi hadiah kepadaku. Pernahkah engkau menjumpai seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan demi Allah dan meminta bayaran? Enam. Kelembutan hati Syekh Junaid. Pada suatu malam, seorang pencuri menyusup masuk ke rumah dan masuk ke kamar Abul Qasim Al-Junaid. Tak sesuatu pun yang ditemukannya, kecuali sehelai pakaian. Pakaian itu diambilnya. Setelah itu, ia pergi meninggalkan rumah Abul Qasim Al-Junaid. Keesokan harinya, ketika Abul Qasim Al-Junaid sedang berjalan-jalan di pasar, dilihatnya pakaiannya itu di tangan seorang pedagang perantara yang sedang menawarkan kepada seorang pembeli. Calon pembeli itu berkata, sebelum kubeli pakaian ini, aku meminta seseorang yang sanggup memberi kesaksian bahwa pakaian itu memang kepunyaanmu. Akulah yang akan memberi kesaksian bahwa pakaian itu adalah miliknya. Abul Qasim Al-Junaid berkata sambil menghampiri mereka. Maka pakaian itu pun terjuallah. 7. Kerinduan seorang ibu. Seorang perempuan tua datang menghadap Abul Qasim Al-Junaid dan bermohon, putraku pergi entah kemana, doakanlah agar ia kembali. Bersabarlah. Abul Qasim Al-Junaid menasehati perempuan tua itu. Dengan sabar, perempuan tua itu menanti beberapa hari lamanya. Kemudian ia kembali kepada Abul Qasim Al-Junaid. Bersabarlah. Abul Qasim Al-Junaid mengulangi nasihatnya. Kejadian seperti ini telah beberapa kali berulang. Akhirnya,
wanita tua itu datang dan berkata lantang, "Aku sudah tak dapat bersabar lebih lama lagi. Doakanlah kepada Allah." Abul Qasim Al-Junaid menjawab, "Jika engkau berkata dengan sebenarnya, putramu tentu telah kembali." Allah berkata, "Dialah yang akan menjawab orang yang berduka apabila orang itu menyeru kepadanya." Setelah itu, Abul Qasim Al-Junaid berdoa kepada Allah. Ketika perempuan sampai di rumahnya, ternyata anaknya telah berada di sana. Delapan, tipuan setan. Seorang murid mengira bahwa dirinya telah mencapai derajat kesempurnaan. Oleh karena itu, lebih baik aku menyendiri. Ia berkata dalam hatinya. Maka pergilah ia mengasingkan diri di suatu tempat, dan untuk beberapa lamanya berdiam di sana. Setiap malam, beberapa orang yang membawa seekor unta datang kepadanya dan berkata, "Kami akan mengantarmu ke surga." Maka naiklah ia ke atas punggung unta itu. Dan mereka pun berangkat ke suatu tempat yang indah dan nyaman, penuh dengan manusia-manusia gagah dan tampan, di mana banyak terdapat makanan-makanan lezat dan anak-anak sungai. Di tempat itu ia tinggal hingga fajar, kemudian ia jatuh tertidur, dan ketika terjaga, ternyata ia telah berada di kamarnya sendiri. Karena pengalaman ini, ia menjadi bangga dan angkuh. "Setiap malam aku diantarkan ke surga." Ia membanggakan dirinya. Kata-katanya ini terdengar oleh Abul Qasim Al-Junaid. Abul Qasim Al-Junaid segera bangkit dan datang ke tempat di mana ia mendapatkan muridnya itu sedang berlagak dengan sangat angkuhnya. Abul Qasim Al-Junaid bertanya, apakah yang telah dialaminya? Dan si murid mengisahkan seluruh pengalamannya ini kepada Syekh Junaid. "Malam nanti apabila engkau diantarkan ke sana," Abul Qasim Al-Junaid berkata kepada muridnya itu, "Ucapkanlah, la haula wala quwata illa billah. Tiada kekuasaan dan kekuatan kecuali pada Allah yang maha mulia dan maha besar." Malam itu, seperti biasanya si murid diantarkan pula ke tempat tersebut. Dalam hatinya ia tidak yakin terhadap perkataan Syekh Abul Qasim Al-Junaid. Tetapi, ketika sampai di tempat itu, sekedar sebagai percobaan ia mengucapkan, "La haula wala quwata illa billah." Sesaat itu pula, orang-orang yang berada di tempat itu meraung-raung dan melarikan diri. Kemudian terlihatlah olehnya bahwa tempat itu hanyalah tempat pembuangan sampah, sedang di hadapannya berserakan tulang-tulang binatang. Setelah menyadari kekeliruannya itu, si murid bertaubat dan bergabung dengan murid-murid Abul Qasim Al-Junaid yang lain. Tahulah ia bahwa menyendiri bagi seorang murid adalah bagaikan racun yang mematikan. Sembilan, murid berwajah hitam. Salah seorang murid Abul Qasim Al-Junaid menyendiri di sebuah tempat yang terpencil di kota Basrah. Suatu malam, sebuah pikiran buruk terlintas di dalam hatinya. Ketika ia memandang ke dalam cermin, terlihatlah olehnya betapa wajahnya telah berubah hitam. Ia sangat terperanjat. Segala daya upaya dilakukan untuk membersihkan wajahnya, tetapi sia-sia. Sedemikian malunya dia, sehingga tidak berani menunjukkan mukanya kepada siapapun. Setelah 3 hari berlalu, barulah kehitaman wajahnya kembali normal, sedikit demi sedikit. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamarnya. "Siapakah itu?" ia bertanya. "Aku datang untuk mengantar surat dari Abul Qasim Al-Junaid." Sebuah sahutan dari luar. Si murid membuka surat dari Abul Qasim Al-Junaid. "Mengapa tidak engkau jaga tingkah lakumu di hadapan yang maha besar? Telah 3 hari 3 malam aku bekerja sebagai seorang tukang celup untuk memutihkan kembali wajahmu yang hitam itu." 10. Murid tercinta. Syekh Abul Qasim Al-Junaid mempunyai seorang murid yang dicintainya melebihi muridnya yang lain. Murid-murid lain merasa iri. Hal ini disadari oleh Syekh melalui intuisi mistiknya.
Sesungguhnya ia melebihi kalian di dalam tingkah laku dan tingkat pemahamannya. Abul Qasim Al-Junaid menjelaskan kepada mereka, begitulah menurut pendapatku, tetapi mari kita membuat sebuah percobaan, agar kalian semua menyadari hal itu. Kemudian Abul Qasim Al-Junaid memerintahkan agar 20 ekor burung dibawakan kepadanya. Ambil burung-burung ini oleh kalian, seekor seorang. Abul Qasim Al-Junaid berkata kepada murid-muridnya, bawalah burung itu ke suatu tempat yang tak terlihat oleh siapapun juga, kemudian bunuhlah. Setelah itu bawalah kembali ke sini. Setiap murid pergi dengan membawa seekor burung, membunuh burung itu, dan membawa bangkainya kembali, kecuali murid kesayangan Abul Qasim Al-Junaid itu. Ia pulang dengan membawa seekor burung yang masih hidup. Mengapa tak kau bunuh burungmu itu? Abul Qasim Al-Junaid bertanya kepadanya. Karena guru mengatakan, hal itu harus dilakukan di suatu tempat yang tidak dapat dilihat oleh siapapun juga. Jawab si murid, dan kemanapun aku pergi, Allah senantiasa menyaksikannya. Kalian saksikanlah tingkat pemahamannya. Abul Qasim Al-Junaid berkata kepada seluruh muridnya, bandingkanlah dengan yang lain-lainnya. Semua murid Abul Qasim Al-Junaid segera mohon ampun kepada Allah. Usungan ke-9. Abul Qasim Al-Junaid mempunyai 8 orang murid istimewa yang melaksanakan setiap buah pikirannya. Pada suatu hari, terpikirkan oleh mereka bahwa mereka harus terjun ke perang suci. Keesokan paginya, Abul Qasim Al-Junaid menyuruh pelayannya mempersiapkan perlengkapan perang. Beserta ke-8 murid tersebut, ia lalu berangkat ke medan perang. Ketika kedua belah pihak yang bertempur saling berhadapan, tampillah seorang satria perkasa dari pasukan kafir itu, lantas dibinasakannya ke-8 murid Abul Qasim Al-Junaid. Aku menengadah ke langit, Abul Qasim Al-Junaid mengisahkan, dan di sana terlihat olehku 9 buah usungan. Roh masing-masing dari ke-8 muridku yang syahid itu diangkat ke sebuah usungan, jadi masih ada 1 usungan yang kosong. Usungan yang masih kosong itu tentulah untukku, aku berpikir. Dan karena itu aku pun mencebur kembali ke dalam kancah pertempuran. Tetapi satria perkasa yang telah membunuh ke-8 sahabatku itu tampil dan berkata, Abul Qasim Al-Junaid, usungan yang ke-9 itu adalah untukku. Kembalilah ke Baghdad dan jadilah seorang syekh untuk kaum muslimin. Dan bawalah aku ke dalam Islam. Maka, jadilah ia seorang muslim. Dengan pedang yang telah digunakannya untuk membunuh ke-8 muridku itu, ia pun berbalik membunuh orang-orang kafir dalam jumlah yang sama. Kemudian ia sendiri terbunuh sebagai seorang syuhada. Rohnya, Abul Qasim Al-Junaid mengakhiri kisahnya, ditaruh ke atas usungan yang masih kosong tadi. Kemudian ke-9 usungan itu menghilang tidak terlihat lagi.